Jadi kisah horor kali ini datang dari Wawa aku yang minta namanya disamarin. Kita sebut aja namanya Kak Melva ya. Nah, Kak Melva ini ingin menceritakan pengalaman horornya ketika dia tinggal di rumah sewa atau rumah kontrakan yang cukup angker di Yogyakarta. Dan pengalaman ini Kak Melva alami tahun 2015 lalu, Wak. Dan Kak Melva juga minta maaf karena dia tidak bisa menyebutkan nama aslinya karena rumah kontrakan itu masih ada, Wak. Dan masih dikontrakkan juga sampai sekarang. Dan Kak Melva ini juga masih berhubungan baik dengan beberapa tetangga di sana sampai sekarang juga. That's why lah kenapa Kak Melva ini minta namanya disamarkan. Nanti dengar tetangganya, oh dia ya rupanya, oh rumah itu tuh berarti tersebar entah kemana-mana. Takut pula Kak Melva, aku pun jadi ikutan takut. Oke, Wak, jadi balik lagi ke ceritanya. Jadi waktu itu pada tahun 2015, Wak, beberapa hari setelah Kak Melva melahirkan, Kak Melva memutuskan untuk pindah ke kota Yogyakarta. Nah, Kak Melva yang memang kebetulan seorang single parent ini, karena suaminya Kak Melva ini meninggal, Wak, pada saat Kak Melva hamil 5 bulan. Jadi inilah yang membuat Kak Melva ingin pindah kota untuk bisa melupakan semua kejadian di kota lamanya dan sebagai juga bentuk healing Kak Melva sendiri lah gitu, Wak. Nah, di sana Kak Melva tinggal di sebuah rumah yang berada di perumahan A gitu ya. Nah, perumahan tersebut berada di dalam perkampungan. Jalurnya cukup strategis, Wak, dekat dengan mall. Kurang lebih 10 menit lah dari mall besar di Jogja. Dekat dengan kawasan hotel, transportasi apapun, dan jalur utamanya pun cukup ramai. Nah, di perumahan tersebut, Wak, hanya terdiri 16 rumah aja, letter U. Dan dikelilingi oleh kebun pisang, Wak, yang berbentuk letter L di belakangnya. Dan kebetulan rumah yang Kak Melva tinggali ini belakangnya kebun pisang itulah. Si pemilik rumah, Wak, sebut aja namanya Pak Andi ya, mengatakan bahwa rumah tersebut kosong selama 1 tahun. Tapi di saat saudaranya Kak Melva ke sana, Wak, rumah itu terlihat lebih dari 2 tahun kayak ditinggalkan, cukup lembab dan kotor juga. Nah, kontrakan tersebut cukup murah katanya, Wak, dan dekat sekali dengan jalur utama tempat kerja kakaknya Kak Melva. Maka dari itulah mereka memutuskan kontrak selama 1 tahun sambil menunggu rumah mereka di Jogja di daerah lain selesai dibangun. Jadi Kak Melva ini juga bangun rumah lain di Jogja juga, Wak, tapi daerahnya bukan daerah perumahan itu. Ya, nah akhirnya setelah hari pasca melahirkan itu Kak Melva pun langsung lah, Wak, ke sana ke Jogja bersama ayahnya Kak Melva. Disusul 1 hari kemudian ibu dan kakaknya Kak Melva. Niatnya nanti yang tinggal di rumah tersebut adalah Kak Melva, anaknya Kak Melva kita sebut aja namanya Nadia, dan kakaknya Kak Melva namanya Dina. Ini nama samaran semua, Wak, ya. Nah, dah tuh pindahlah ke sana kan. Nah, pada awal kepindahan, Wak, mereka langsung lah membersihkan rumah itu dan mengadakan doa bersama sekaligus juga akikahan anaknya Kak Melva. Nah, awalnya Kak Melva tinggal di rumah itu seminggu bersama ayah dan ibunya, Wak, karena ibunya Kak Melva yang mau bantu Kak Melva lah kan untuk bisa mengurus anak. Namun karena kedua orang tuanya Kak Melva ini masih bekerja dan adik Kak Melva itu masih sekolah, maka mereka pun harus memutuskan cepat balik ke kota lama. Akhirnya Kak Melva tinggal bertiga kan di rumah itu sama kakaknya Kak Melva sama baby Nadia. Nah, kurang lebih, Wak, denah rumahnya tuh kayak gini ya. Jadi ada teras lumayan besar bagian depan. Nah, setelah pintu depan ada ruang tamu dan ruang keluarga. Nah, di kiri ada 2 kamar depan dan kamar besar. Nanti di tengah-tengahnya ada kamar mandi. Terus, Wak, di bagian belakang ada halaman tak beratap dan ada sumurnya. Nah, dekat dari sumur itu ada kamar mandi belakang juga. Kita beralih ke sisi kanannya. Sisi kanan dekat halaman itu ada tempat cuci, habis itu dapur, baru garasi lagi, Wak, ya. Nah, kayak gitu. Nah, Kak Melva ini tidur di kamar besar dan kakaknya Kak Melva, Kak Dina, itu tidur di kamar depan, gitu, Wak, ya. Nah, pada awalnya, Wak, nggak ada kejadian aneh, nggak ada kejadian aneh apapun di sana. Namun setelah sebulan Kak Melva di sana, Wak, kejadian demi kejadian pun dimulai. Seperti nih contoh, setiap kali Kak Dina kakaknya Kak Melva ini kerja, Kak Melva kan hanya di rumah sendirian aja sama anaknya kan. Kak Dina ini kerja dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore atau jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Nah, seperti biasa Nadia ini ditidurkan sama Kak Melva di ruang keluarga. Dan setelah itu biasanya Kak Melva ini bakal ninggalin si Nadia buat nyuci baju atau masak lah gitu. Karena kan ruang keluarga ini nggak bersekat gitu kan, Pak, dengan dapur ataupun tempat nyuci. Dan biasanya juga Nadia tenang-tenang aja tidur di situ. Tapi tiba-tiba aja, Wak, baby Nadia ini menjadi rewel dan sering nangis. Dan kejadian itu berlangsung beberapa hari hingga akhirnya mengganggu Kak Melva dalam mengerjakan tugas rumah. Hingga suatu hari Kak Melva pun peluk lah Nadia kan di ruang keluarga gitu. Kak Melva ini nidurin selesai teleponan sama mama Kak Melva. Tiba-tiba, Wak, Kak Melva merasa kakinya tuh dingin kali, kayak ada yang nyentuh gitu, Wak. Dan samar-samar Kak Melva lihat ada tangan putih panjang sedang menyentuh kakinya Kak Melva. Kaki pula tangan. Dan saat itu juga Kak Melva ngerasa suasana tiba-tiba berubah, Wak, jadi dingin dan deg-degan pastinya. Kak Melva bawa lah Nadia ini masuk ke kamar lagi kan, dan Kak Melva memutuskan gak akan keluar kamar sampai kakaknya Kak Melva nyampe jam 3 sore. Dah tuh pertama. Besoknya, Wak,